Kita semua tahu bahwa kekristenan dilandaskan oleh anugerah atau kasih karunia Allah. Kita dapat diselamatkan dan hidup itu semua karena anugerah. Namun konsep di dalam anugerah ini bukan sama sekali tanpa problema. Salah satunya yang paling mencuat ke permukaan adalah mereka yang hidup di dalam anugerah namun menggunakannya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Orang-orang seperti ini bukan hal baru bagi kekristenan. Mari kita baca Yudas 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hai, selamat datang di Biblians. Nah, yang menjadi fokus ayat ini adalah frasa yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Masalahnya adalah apa itu menyalahgunakan kasih karunia atau anugerah? Ya mungkin mudah bagi kita untuk menjawabnya. Ya menyalahgunakan kasih karunia itu adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima dan hidup di dalam anugerahnya. Kemudian mereka menggunakannya untuk berbuat dosa, untuk hidup di dalam dosa, memuaskan hawa nafsu mereka. Kira-kira seperti itu. Tapi ini adalah konsep atau jawaban yang benar-benar keliru. Karena tidak mungkin seseorang yang sudah hidup di dalam anugerah Allah masih bisa-bisanya hidup di dalam dosa mereka dan berkata, ya berdosa aja kan ada anugerah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Yudas 4 dan orang-orang yang seperti itu di zaman sekarang. Roma 6 ayat 1-2 menegaskan kemustahilan ini, ketidakmungkinan ini. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Rasul Paulus menegaskannya, tidak mungkin seseorang yang sudah hidup di dalam anugerah Allah, kasih karunia Allah, masih bisa-bisanya hidup di dalam dosanya. Apalagi berkata, berdosa aja kan ada anugerah. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang dikatakan di Yudas 4 tadi? Bukankah mereka ini orang-orang yang nyata? Dan bukankah bahkan mereka ada sampai sekarang? Ya benar, mereka ini orang-orang yang nyata dan bahkan ada sampai sekarang. Lantas bagaimana mungkin mereka hidup di dalam dosa mereka, sementara mereka sudah hidup di dalam anugerah? Seperti yang dikatakan Yudas. Sementara Paulus bilang di Roma 6 ayat 1-2 bahwa tidak mungkin seseorang yang sudah berada di dalam anugerah tetap hidup di dalam dosanya dan berkata berdosa aja kan ada anugerah. Kedua ayat ini tampak berkontradiksi dan tampaknya hanya ada dua jawaban antara Yudas yang berbohong di Yudas 1 ayat 4 atau Paulus yang berdusta di Roma 6 ayat 1-2. Well, tidak ada yang kontradiksi dan tidak ada yang berbohong di antara mereka. Paulus benar dengan mengatakan tidak mungkin seseorang yang sudah hidup di dalam anugerah Allah masih bisa-bisanya hidup di dalam dosanya. Apalagi sampai berkata, ya berdosa aja kan ada anugerah. Dan Yudas juga benar dengan mengatakan orang-orang yang ada di kejadian itu, di Yudas 4. Masalahnya adalah orang-orang yang dimaksud di Yudas 4 bukan orang-orang yang hidup di dalam anugerah. Mereka sama sekali tidak menerima anugerah, tidak mau menerima anugerah. Bukan menerima lalu menyalahgunakannya. Masalahnya ada di terjemahan. Terjemahan LAITB agak meleset di sini. Itu sebabnya kita agak keliru. Kata menyalahgunakan tidak pernah muncul sama sekali di bahasa asli. Bahasa aslinya Yunani, kata menyalahgunakan adalah metathipeme. Nah, kata ini tidak berarti menyalahgunakan, sama sekali tidak. Bahkan yang dekat ke situ pun tidak. Kata metathipeme artinya adalah menukar, mengganti, mengubah, atau bahkan meninggalkan, membuang. Jadi orang-orang di Yudas 4 ini bukan orang-orang yang menyalahgunakan anugerah. Kalau kata menyalahgunakan itu berarti tetap dengan hal yang sama, lalu menyalahgunakannya untuk tujuan berbeda. Misalnya aku dikasih uang untuk beli sayur oleh mamaku, lalu aku menyalahgunakan uang itu, uang yang sama, untuk jajan. Itu menyalahgunakan. Tapi dalam kasus Yudas 4 sama sekali bukan begitu. Mereka bukan menggunakan anugerah yang sama lalu menyalahgunakannya untuk dosa, tujuan yang berbeda yaitu berbuat dosa. Tidak. Kata menyalahgunakan tidak ada muncul di bahasa asli, melainkan metathipeme tadi yang artinya mengganti, mengubah. Berarti mereka orang-orang di Yudas 4 ini mengganti, mengubah atau menukar anugerah Allah itu untuk kepuasan atau kebebasan berbuat dosa yang mereka senangi. Bukan menyalahgunakan anugerah.
Sama sekali berbeda. Kemudian orang-orang ini membungkusnya dengan sampul atau judul anugerah Allah. Sehingga orang-orang melihat bahwa mereka seolah hidup di dalam anugerah Allah. Dan kemudian mereka mengajarkannya kepada orang luas bahwa kalau kita sudah di dalam anugerah Allah, itu berarti kita boleh melakukan apapun yang kita mau dengan bebas, tanpa harus khawatir dengan hukuman dosa, konsekuensi dosa, karena kita sudah dalam anugerah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Nah, dengan begitu mereka memakai judul anugerah Allah sebagai lisensi berbuat dosa. Sekali lagi, mereka bukan orang-orang yang hidup di dalam anugerah Allah. Mereka menukarnya, mengubahnya, menggantinya, membuang, meninggalkan anugerah itu demi kepuasan mereka, demi hidup di dalam dosa yang mereka senangi. Itu sebabnya Yudas benar dengan mengatakan orang-orang seperti ini di masa itu. Dan di masa sekarang juga ada. Dan karena itu juga Paulus benar dengan mengatakan tidak mungkin seorang yang sudah hidup di dalam anugerah Allah masih bisa-bisanya hidup di dalam dosanya. Apalagi berkata berdosa aja, kan ada anugerah. Karena tidak mungkin kita menjadikan anugerah Allah sebagai lisensi berbuat dosa. Ini sama aja dengan mengatakan karena ada obat berarti kita bebas untuk sakit. Tentu kita gak ada yang mau mengikuti konsep seperti itu, ya kan? Nah, begitu juga soal anugerah ini. Tidak ada disalahgunakan, melainkan mereka membuangnya, mengubahnya, menukarnya dengan kepuasan dosa mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan aku hidup di dalam anugerah, tapi hidupnya tetap di dalam dosanya, dia bukan menyalahgunakan anugerah itu, melainkan dia berbohong. Dia sedang berbohong. Dia sudah menukar, mengganti, mengubah, meninggalkan, membuang anugerah itu. Dan dia tidak hidup di dalamnya. Dia hidup di dalam dosanya. Ingat, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Anugerah dan dosa sama sekali berbeda, sama sekali berseberangan. Kita tidak bisa menghidupi atau hidup di dalam keduanya sekaligus. Itu paradoks. Ini sama dengan mengatakan aku lagi di Jakarta sekaligus di London. Paradoks, tidak bisa terjadi. Tidak mungkin menghidupi keduanya sekaligus. Jadi sekali lagi mereka bukan orang-orang yang berada dalam anugerah, tapi mereka membuang, menukar anugerah itu dengan kepuasan dosa mereka. Terakhir, berpikir, mengatakan dan menghidupi konsep kita boleh berbuat dosa dan menghidupinya karena kita sudah berada di dalam anugerah Allah. Itu sama dengan menghujat anugerah Allah itu sendiri. Hai, terima kasih sudah menonton. Kuharap kalian terberkati dan pengetahuan kalian bertambah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe. Dukung channel ini untuk semakin memberkati orang lebih banyak lagi. Dan kalian bisa like, comment, share. Dan kemudian kalau kalian punya komen atau saran kritik, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Atau DM di Instagram pribadiku @devinferrell. Atau Instagram channel ini @biblians23. Ya, aku rasa itu aja. Sampai ketemu di video lain di Biblians. Bye.